Aduh lelah. Capek, istirahat dulu. Aduh, istirahat dulu, betul. Lumayan. Dapat keringet. Kamu nggak capek kok? Iya makanya. Ya, tapi sambil mengatur napas dulu nih ya. Kita itu juga dilihat oleh banyak teman-teman yang ada di rumah loh. Oh iya. Olahraga kita tadi itu dilihat loh. Iya. Maka kita sapa dulu dong. Halo. Sahabat-sahabat setia yang selalu mengikuti acara A Morning Cup of Worship with Klasi. Selamat pagi dan selamat bergabung di acara yang istimewa A Morning Cup of Worship with Klasi. Tas dulu. Oke. Ya. Luar biasa banget pagi hari ini. Nggak terasa kita sudah 5 putaran loh. Aduh, mantap. Capek kok. Capek lah. Aduh, tapi saya capeknya tuh bukan karena muter-muter. Loh, kenapa ini? Tapi saya capeknya tuh karena tadi pertama diajak, yuk jalan-jalan yuk, lari-lari yuk. Itu saya sebenarnya udah capek dulu. Saya capek sama teman pelayanan saya sebetulnya. Wah, ini bukan capek olahraga nih ya, capek hati nih mesti nih. Dua-duanya sih kok. Cerita. Iya, tadi kemarin malam itu kan, teman pelayanan itu kan ngasih job lagi. Tolong gantiin aku ya pelayanan di sini ya. Padahal kemarin tuh udah gitu loh. Oh. Nah, pada waktu kemarin aku gantiin dia, disuruh dia gantiin. Ternyata dia tuh ngomongnya sibuk. Malah ternyata jalan-jalan nonton, bukannya malah pelayanan gitu loh. Berarti nggak konsisten ya, nggak konsekuen Iya. gitu ya. Apa yang dia omongin gitu beda dengan apa yang dilakuin gitu ya. Nah itu dia. Kan kesel banget ya. Tapi ya sebenarnya bukan cuma temenmu loh. Kadang-kadang kita juga begitu loh dalam pelayanan kita, bener gak? Ayo, bener gak? Betul, Seringkali kita juga ngomong-ngomong yang bagus-bagus tapi kelakuannya nggak kayak gitu. Ketahuan deh. Iya, kadang-kadang kita panggil kalau doa, keren banget Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak melaksanakan kehendak Tuhan. Ayo, bener gak? Betul juga sih kok. Makanya pagi hari ini kita mau refleksi itu aja lah. Jadi jangan dimasukin ke hati semuanya. Sabar. Yang jelas satu, apapun yang kita lakukan, memang hidup kita itu dikasih sama Tuhan. Dia yang selalu memberi yang terbaik, kehidupan, kesehatan, kita bisa lari pagi, kita bisa makan pagi setelah ini, kita bisa apapun. Betul. Maka ya apa yang bisa kita lakukan selain membalas kebaikan Tuhan? Tiba-tiba aku ingat satu lagu loh. Lagu apa itu? Sebentar. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku kami balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh bersyukur Kau perkenankan berkumpul bersama pada pagi hari ini, mempersembahkan pujian kepadamu.
Engkau yang demikian mengasihi kami, melayakkan kami yang berdosa ini untuk menyembah-Mu. Selidiki kami, lihat hati kami ya Tuhan. Apakah sungguh kami mampu mengasihi-Mu ya Yesus? Engkau yang Maha Tahu, yang mampu menilai hidupku. Ya Allah, tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Bapa, selidikilah setiap hati kami. Lihatlah yang ada di dalam kedalaman hati kami. Betapa Engkau mengetahui kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Namun seringkali dalam perjalanan hidup kami, cinta kami tidak selalu setia. Kasih kami kepadamu tidak selalu hanya tertuju kepadamu. Kadang-kadang kami jatuh di dalam godaan dunia sehingga kami menjauh daripadamu. Kami lupa bahwa bibir kami memanggil Engkau Tuhan. Kami lupa bahwa doa kami selalu menyebut nama-Mu. Tapi perbuatan dan sikap kami tidak selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah hilang dari hidup kami. Engkau yang selalu memulihkan hidup kami. Engkau yang selalu menyembuhkan segala luka-luka dalam hati kami, luka-luka dalam hidup kami, sakit dalam fisik kami. Semua Kau berikan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Engkau yang merencanakan seluruh hidup kami dan rencana-Mu selalu indah. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Ini pujian kami untuk-Mu Bapa. Kau Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Sungguh rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau yang ku Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Bapa yang mengasihiku, Kuasa-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Engkau selalu merencanakan perjalanan hidup kami. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidup kami. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau selalu yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku. selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Engkau selalu di hatiku, Engkau selalu di pikiranku. Yesus. Bawalah kami selalu ya Bapa, mendekat padamu, dimanapun Engkau berada. Ingatlah kami selalu, karena kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Jamalah hati kami, karena kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sungguh Engkau di hati kami Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang kami perlukan. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sayang Kau, ya hanya Engkau Tuhan yang kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Karena Kau penuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Dan biarlah pagi ini hati kami semakin Kau penuhi dan Kau lengkapi dengan firman yang akan Kau taburkan di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu tinggal tetap sehingga tampak di dalam hidup dan perbuatan kami sehari-hari.
Kami mau buka telinga kami. Kami mau buka pikiran kami. Kami mau buka mata hati kami untuk siap mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Rasanya seneng banget ya. Adem gitu ya, aduh. Memang, Gitu ya. Tenang gitu. memang kalau ketemu Tuhan tuh rasanya tuh, aduh gak bisa dikatakan dengan kata-kata deh. Bener-bener hadirat Tuhan nyata ya. Amin. Betul. Amin. Kita damai sejahtera. Amin. Seneng banget rasanya. Gimana pagi ini? Luar biasa. Sabtu-Sabtu pagi gini gimana nih? Lagi ngapain biasanya? Ya luar biasa. Cuman kalau misalnya Lina boleh nih tadi, cobalah dibahas sedikit tadi persoalannya Paul nih. Ya. Oh iya, kita mau sapa dulu nih. Oh iya boleh, silakan silakan. Ada di rumah, dimanapun ya. Halo, shalom. Hai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, mantap. sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Semoga semuanya sehat, happy, rezekinya lancar. Amin. Amin. Nah, ini weekend ya, Sabtu pagi kayak gini pasti di rumah ada yang lagi olahraga ya. Kalau Sabtu pagi kesempatan ya olahraga. Mungkin ada juga yang lagi makan ini ya jam segini. Ada yang lagi sarapan, selamat makan buat teman-teman. Mungkin ada juga yang lagi masak. Ada ngopi, ada juga yang lagi nyetir mungkin di jalan, lagi mau traveling, lagi mau keluar kota. Dan apapun yang teman-teman saat ini sedang lakukan, aktivitas apapun, semoga semuanya lancar dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, sungguh pagi ini kita bersyukur, senang banget rasanya. Karena pagi ini Tuhan punya firman buat kita semua yang sungguh luar biasa, sungguh meneguhkan kita. Hari ini saya akan bacakan pelan-pelan ya teman-teman dari Lukas 6, 43 sampai dengan 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman ini saya baca beberapa kali dan pasti teman-teman juga udah sering ya dengar ya, perumpamaan ini Yesus bersabda buat kita semua. Waktu dengar ini dan ada pergumulan ya, apa sih Tuhan yang pesan, apa sih yang Tuhan mau sampaikan gitu ya. Di sini dikatakan pohon dan buahnya. Jadi apa yang kita ucapkan itu keluar dari dalam hati. Nah, apa yang kita ucapkan. Jadi kita ngalami sesuatu, bisa orang yang berbeda itu responnya bisa berbeda. Benar ya teman-teman, pernah ngalami ya? Beberapa waktu yang lalu itu pernah
ada kejadian ya, kalau kejadian enak tuh pasti semua ngomongnya seneng ya, nggak ada ya kejadian enak dapat rezeki, dapat cuan, dapat emang yang enak-enak ya, ditraktir makan, pasti semua ya nggak ada yang mengeluh ya, pasti semuanya puji Tuhan, jawabannya sama nih pasti. Di rumah juga ya kalau ada traktir makan, dikasih hadiah, pasti seneng ya, puji Tuhan. Namun kalau sesuatu yang nggak enak kita alamin, ada orang yang langsung mengeluh, langsung marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Namun ada juga orang yang masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, mungkin dia lagi kurang beruntung, lagi apapun masih bisa mengeluarkan kata-kata syukur. Karena hatinya penuh dengan syukur. Kalau hatinya penuh dengan amarah, benci, dendam, nggak pernah bersyukur, pasti yang keluar kata-kata yang mengeluh, kata-kata yang marah, nyalahkan siapa ya Tuhan atau siapapun keadaan. Saya pernah ngalami, tiba-tiba bangun pagi mau naik motor, ternyata banyak kempes bocor. Kira-kira kalau teman-teman ngalami kayak gitu, gimana? Mengeluh, marah, jengkel. Aduh aku tuh mau cepet-cepet berangkat, ya mau kesana 5 menit sampai, lah kok harus dorong dulu, harus cari tambal ban. Keringetan lagi. Ya keringetan ya, capek. Waktu itu, pagi itu habis makan, saya mau keluar, saya tetap bisa bersyukur. Puji Tuhan, loh kok puji Tuhan Lin, kenapa gitu ya? Karena teman-teman ya, tambal bannya itu dekat dengan rumah saya. Jadi ini rumah saya keluar gitu sekitar 30 meter itu sudah ada tambal ban dan pagi-pagi itu jam 6 itu sudah buka. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh dan saya bersyukurnya ya, kok ya ndak bocornya kemarin malam waktu saya ndak tahu di mana gitu, kok ya bisa sampai rumah selamat. Selamat nggak kekurangan apapun, dengan Tuhan melindungi saya. Amin. Malam tadi. Amin. Ya Tuhan lindungi saya. Kalau pagi ini saya disadarkan, oh ya memang saya yang lupa nggak ngisi angin ya, memang saya sendiri yang lupa harus berapa waktu sekali diisi angin supaya nggak bocor. Dan saya antar cepat prosesnya. Saya puji Tuhan, saya nggak mengeluh, saya nggak marah sama Tuhan atau menyalahkan siapapun. Bersyukur. Pernah lagi kejadian, pagi-pagi mobil mau di starter, nggak bisa. Ternyata masalah aki. Gimana, padahal mau pergi gitu. Marah ya. Tuh lain gimana nih, udah mau janjian sama orang, mau aktivitas kan berantakan semua. Saya tetap bersyukur. Loh, Pak bersyukur lagi. Karena bengkel mobilnya itu tetangga saya. Jadi teknisinya itu langsung bisa ke rumah. Jadi sebentar itu sudah akinya diberesin, udah bisa di starter lagi. Ya puji Tuhan, Tuhan itu selalu sediakan. Walaupun pertama ada masalah, ada sesuatu yang kurang mengenakan, kurang menguntungkan, namun kalau hati kita bersyukur, nggak kehilangan sukacita, tetap senang, hari itu tetap senang, tetap happy, tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau kita ngalami sesuatu dan kita langsung kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, terus marah, ngomel, ya sudah hari itu akan lewat. Benar-benar, jadi apapun yang Tuhan kasih ke kita percaya bahwa Tuhan itu selalu kasih yang terbaik, gak pernah mencelakakan kita dan pasti pertolongannya itu ada tepat pada waktunya. Amin. Nah terus di sini Tuhan Yesus juga pesan buat kita semua. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan yang apa Tuhan Yesus katakan. Firman ini sungguh meneguhkan saya. Kalau firmannya yang enak-enak itu seneng ya teman-teman ya, gampang ya. Mintalah engkau akan diberi. Amin Tuhan gitu ya. Carilah engkau mendapat. Yes gitu ya. Ketuklah pintu akan dibuka. Ya benar. Pasti kita doanya itu terus ya sesuai loh sama firman Yesus. Aku amini. Namun Yesus juga katakan, salah satu firman Yesus yaitu cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
kalau kita mengasihi orang, mengasihi teman, siapapun orang yang baik sama kita, itu mudah ya. Ya pasangan, sahabat, teman, adik, kakak, keluarga itu mudah banget. Ya kan, orang ngasih kado pas ulang tahun, bales, kasih. Ya kan, orang traktir, kalau bales, traktir ya. Pokoknya yang enak-enak itu kita mudah. Namun kalau seorang yang melukai hati, yang membuat kita marah, jengkel, sedih, down, mungkin bangkrut dan sebagainya, apakah kita masih bisa mengasihi orang lain? Kejadian ini pernah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu, di mana waktu itu awal-awal saya merintis usaha bisnis. Jadi saya kan sales di penjualan ya, pekerjaan saya, dan di situ saya pasti punya partner, rekan bisnis gitu ya. Nggak sendirian, dan di situ saya harus training, ngajarin, pokoknya membantu teman itu semaksimal mungkin yang saya bisa. Nah kebetulan kalau zaman itu masih offline, jadi beda ya. Kalau sekarang ini kan online, ada Zoom, ada video call, ada WhatsApp dan sebagainya ya. Jadi mudah kalau kita ngajarin itu bisa lewat online. Kalau zaman dulu itu tuh offline. Di kotanya, saya datang ke kota teman saya itu, ke partner saya ngajarin dari nol, dari tidak bisa apa-apa, 8 jam kira-kira kalau dari Semarang, kota Semarang, naik travel, dan itu sebulan sekali, kalau PP itu jadi 16 jam di dalam travel. Itu capek banget ya, ini pegel semua rasanya. Saya harus di sana bantuin, training, ngajarin semua yang saya bisa. Namun suatu saat, tiba-tiba yang bersangkutan itu, teman saya itu, rekan saya itu lost contact, susah dihubungin. Ibaratnya kalau orang pacaran itu di ghosting. Istilahnya sekarang ya, dulunya sayang-sayang, dulunya setiap hari di SMS, di telepon, lalu nyaut ya, lagi apa, lagi makan, lagi ini, langsung gampang dikontak. Tiba-tiba hilang, cling, tak berbekas. Wah ini kok susah ya, mulai susah dikontak, ngomongnya sibuk, ngomongnya apa, dan suatu saat omsetnya dari kota itu tuh hilang, 0, nggak ada penjualan sama sekali. Aneh ya, padahal kan saya udah bantu, udah kasih semuanya, istilahnya wis tak kasih semuanya gratis buat kamu bantuin gitu kan, karena kita berpartner. Tapi tiba-tiba hilang. Ternyata setelah saya tahu beberapa waktu kemudian, ternyata teman saya itu berpindah ke company lain, brand lain yang kompetitor yang produknya mirip sama. Jadi semua ilmu yang saya kasih itu semua dipakai untuk ngembangin punya dia yang di brand baru. Jadi dia udah nggak mau lagi bekerja dengan saya, berpartner dengan saya, tapi diem, nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba hilang. Itu membuat saya tuh merasa saya dikhianati, saya nggak setia ya, teman saya itu dia hilang, tidak ada pesan, tidak ada apa-apa, dan saya drop waktu itu, bener-bener omset saya turun drastis 50% lebih. Saya sedih banget ya, karena yang sudah saya bangun bertahun-tahun tiba-tiba hilang gitu kan. Namun saya percaya ini Tuhan, kalau ini terjadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus melakukan apa terhadap orang ini, karena saya benar-benar marah, benci, jengkel ya, karena diperlakukan seperti itu ya, dikhianati ya, nggak setia, dan kayak gitu tuh saya merasa itu berat. Saya bergumul beberapa waktu dan saya merasa nggak damai sejahtera kalau saya benci sama seseorang, karena Yesus sendiri bilang, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus katakan itu jelas. Kalau engkau berbuat baik kepada dia, itu seperti memberikan abu di atas kepalanya. Kamu harus bisa mengasihi, tapi gimana caranya? Sampai suatu hari dalam pergumulan, dalam doa, saya tuh melihat Yesus yang berseru kepada Bapa. Yesus di atas kayu salib dan berseru, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan doa itu doa yang ingin saya ucapkan. Tuhan Yesus, mampukan saya untuk saya bisa mengampuni rekan saya ini. Mampukan saya, tolong saya. Dan saat itu pemulihan terjadi, benar-benar saya bisa mengampuni teman saya.
Tadi yang saya merasa jengkel, benci, marah, dendam dan sebagainya berubah menjadi damai sejahtera. Menjadi nggak ada lagi marah, nggak ada jengkel, nggak ada benci. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, dan plong rasanya. Benar-benar saya merasakan kasih Yesus yang menguatkan saya. Dan saya mau hidup saya diubah oleh Yesus. Saya mau selalu ikut Yesus, bukan hanya mendengarkan firman Yesus, firman Tuhan, tapi juga melakukannya, apapun itu. Karena Yesus juga katakan, barang siapa mendengarkan firman dan melakukannya, ia seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Yang begitu kokoh, pondasinya begitu kuat dalam, sehingga rumah itu akan kuat. Di saat ada badai, ada hujan, rumah itu akan tetap kuat. Dan kita akan tetap bersukacita, bahagia selama kita hidup karena kita punya pondasi yang kuat. Amin. 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 Luar biasa. Ya. Semoga firman pagi ini, renungan pagi ini dapat menjadi berkat buat teman-teman semua, juga teman-teman yang ada di rumah, dimanapun berada. Kita mau semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Kita mau selalu meneladan Yesus, mengikuti setiap firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini dan yang ada dimanapun teman-teman berada, kita mau bawa setiap pergumulan kita saat ini, kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau dibentuk lebih lagi menjadi serupa dengan Yesus, supaya hidup kita semakin memuliakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami selalu rindu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk firman-Mu selalu menjadi pelita di dalam hidup kami, di dalam setiap pergumulan kami, aktivitas kami. Tolong kami di saat kami ragu, di saat kami bimbang, di saat kami merasa tidak mampu, supaya Engkau memberikan kami kekuatan, dan Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami kekuatan yang baru, menolong kami untuk hidup kami semakin memuliakan Engkau
menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk hari ini, pagi ini, untuk firman yang telah kau taburkan. Dan kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, sertai kami, supaya setiap perkataan, perbuatan kami dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih semuanya, dan kami panjatkan doa ini dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow, luar biasa sekali pagi ini. Semuanya pokoknya asik lah gitu ya. Capeknya hilang. Capeknya hilang. Gimana? Capek hatimu udah hilang? Hilang ya? Kamu Habis harus stress on worship jadi seger ya. kamu harus mengampuni, kata Lina tadi ya. Iya, mengampuni, ya kan? bro. Mengampuni. Oke, tapi kita mau menyapa lagi nih Iya. sahabat-sahabat kita di rumah. Baik sahabat-sahabat yang terkasih, pengikut setia dari Morning Cup of Worship with Classy. Sebelum kita berpisah, saya ingin ingatkan kita akan berjumpa kembali di hari Sabtu 2 minggu yang akan datang dalam acara kita yang luar biasa. Gelasnya diangkat dulu gelasnya. Iya. Dalam acara yang selalu kita nantikan bersama, A Morning Cup of Worship with Classy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kemudian follow ya, supaya terus kita bisa mengikuti firman-firman Tuhan, kita bisa merasakan damai dan sukacita dalam penyembahan kepada Tuhan di pagi hari. Mari kita akan lanjutkan hidup kita hari ini dengan penuh semangat, dan sekarang ini kita mau kembali berolahraga. Yes. Yuk berdiri. Sebelum kita lari, kita mau nyanyi dulu satu lagu sambil bergerak-gerak. Asik. Asik. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. No turning back. Shalom. Bye-bye. Ayo lari lagi.